Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang selalu menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya lakukan secara pribadi. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81. Selamat bergabung, dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi para sedulur seluruhnya di seluruh Nusantara diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersane pun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, izinkan kami untuk melanjutkan cerita yang dari tema kemarin. Kami menceritakan tentang peradaban Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam beserta Ratu Bilqis di tanah Nusantara, dan ini kelanjutannya. Saya izin untuk menceritakan. Jadi lahirnya Kapitayan ini, ketika itu saya entah bermimpi atau saya dibawa ke sana. Walau alam para sedulur, saya menceritakannya susah ini. Jadi pada saat itu saya melihat 3 orang di halaman rumah, tapi seperti di depan kuil atau kayak sebuah bangunan kuno yang lumayan tinggi ya. Kalau disebut kuil sih tidak ya, tapi bangunan tua. Dan mereka itu menghadap kayak seperti cekungan bangunan seperti imam masjid. Kalau imam masjid kan mempunyai ruangan khusus kayak cekungan tuh. Nah, itu menghadapnya mereka seperti itu, dan mereka melakukan ritual sembah itu seperti ini para sedulur. Tangannya gini, jadi tangan ini, nah, untuk cukup waktu yang lumayan lama. Duduknya seperti orang-orang Bali, tapi tangannya kayak begini. Kalau orang Bali kan di sini ya, dan ada bunganya di sini. Nah, kalau ini seperti ini untuk cukup waktu yang lama. Dan ketika dia sujudnya juga tangannya tidak seperti umat Islam yang seperti ini, tapi lurus ke depan. Seperti itu posisinya, bolak-balik kurang lebih 7 kali kalau saya perhatikan para sedulur. Wallahu alam. Apakah itu tata cara sembahnya orang Kapitayan? Wallahu alam. Dilanjut ya sedulur ceritanya. Saat itu wilayah yang sekarang disebut Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan masih menyatu dan menyambung dalam benua Asia. Lalu sepeninggalan Kanjeng Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis meninggalkan tanah Nusantara dan kembali ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, wilayah Arab Timur Tengah, maka generasi yang masih kokoh keyakinannya dan lurus tauhidnya dari para leluhur kita adalah generasi pertama. Para leluhur kita generasi pertama, Nabiullah Sulaiman mengajarkan kepada mereka ajaran tauhid, sehingga mereka orang Jawa kuno telah percaya keberadaan suatu entitas yang tunggal, yang tidak kasat mata namun memiliki kekuatan adikodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia. Mereka tidak menyembah selain Tuhan. Mereka ini disebut para Kapitayan. Kapitayat adalah ajaran agamanya, dan Kapitayan adalah orang yang melakukan ajaran tersebut. Mereka lah para leluhur kita generasi pertama yang masih kokoh memegang teguh ajaran luhur agama samawi, ajaran tauhid, yaitu syariatnya Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis sebagai warisan.
Adiluhung kamulyaning sejagat wasesa para leluhur Nusantara. Cerita ini saya ambil dari pemerhati spiritual peradaban kerajaan Nusantara dan pemerhati sejarah peradaban agama dan keyakinan kepercayaan, yaitu Tommy Agung Hamijoyo. Dilanjut ceritanya Pak Sedulur dengan menyaksikan video ini. Mangga kita saksikan bersama-sama kelanjutan ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 1000 tahun kemudian, dari generasi ke generasi berikutnya, maka generasi terakhir dari para leluhur mulai luntur keyakinannya dan mulai pelan menyimpang dari ajaran para leluhur. Masa generasi pertama yang lurus yang diajarkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, karena mulai hilangnya bimbingan tauhid dari leluhur sebelumnya, mulailah para leluhur dari generasi tengah muncul benih mencampurkan ajaran tauhid Nabi Sulaiman dengan praktek spiritual pribadi manusia masing-masing, bukan mengikuti kitab Jabur sesuai yang dibawa dan dituntunkan oleh Nabi Sulaiman dan apa yang pernah diimani dan diamalkan oleh para leluhur kita generasi pertama. Di masa era generasi kedua atau generasi tengah, para leluhur kita mulai ada dari sebagian yang mulai menggunakan akal dan perasaannya sebagai ukuran pijakan dalam mencari sendiri hakikat siapa itu Tuhan. Generasi kedua dari para leluhur kita awalnya berkata, ini dalam rangka bertakarub kepada Sang Hyang, mensucikan diri kepada Yang Maha Esa, yaitu Sing Kuwoso yang tidak tampak tapi ada, bisa dirasakan keberadaannya, kata mereka. Mereka masih menjalankan sembahyang atau sholatnya syariat Nabi Sulaiman dan beriman kepada kitab suci Jabur, firman Allah tentang tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Di masa generasi tengah ini masih lumayan baik, tapi generasi berikutnya setelah itu dari para leluhur yang semakin jauh dari bimbingan amalan leluhur syariat Islamnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, para leluhur kita dari generasi terakhir mulai merenovasi dan merekayasa ajaran leluhur sebelumnya dalam melakukan ritual dengan cara pengalamannya sendiri dan cara masing-masing tanpa bimbingan ilmu pasti. Contoh para leluhur yang berilmu generasi pertama, mereka mulai berani menciptakan keyakinan sendiri, menyebutnya bahwa Yang Maha Kuasa sebagai Sang Hyang atau Tuhan itu suka berada di tempat yang suwung atau di tempat yang kosong. Akhirnya generasi terakhir dari para leluhur melakukan ritual ibadah di tempat yang mereka anggap suwung. Keyakinan mereka bahwa tempat suwung itulah tempat kosong, di mana di tempat itu ada Tuhan, dan Tuhan akan hadir dan bersemayam di tempat yang suwung, seperti pada pohon-pohon besar, batu-batu besar, atau di tengah hutan, dan lain-lain. Selama ratusan tahun, agama Kapitayan terus mengalami perubahan dan pembelokan. Akidah dari keyakinan menyembah kepada Yang Maha Tunggal berubah maknanya menjadi hakikatnya menyembah kepada yang suwung, yang semakin jauh ajarannya adiluhung sejati para leluhurnya generasi pertama. Akhirnya lahirlah landasan keyakinan Kapitayan yang jauh dari aslinya, yaitu agamaku universal, imanku kemanusiaan, kiblatku Nusantara, kitabku seluruh kehidupan ini. Tidak perlu kitab tertulis, yang ada adalah hati nurani, nabiku badan atau raga ini, sembahyangku diam, meneng atau suwung atau hening, menyelaraskan diri antara hati dan pikiran dan seluruh piranti hidup dengan seluruh alam semesta. Ajaran Kapitayan atau Kapitayan pun terpecah belah menjadi beberapa sekte, aliran-aliran, diantaranya ajaran Kejawen di Jawa, Sunda Wiwitan di Banten, Jawa Barat, Kaharingan di Kalimantan, dan lain-lain. Yang semua leluhur mereka adalah satu, berasal dari generasi pertama. Maka telah diutus manusia pilihan Allah yang diturunkan di bumi
membawa ajaran tauhid sebagai warisan luhur adiluhung kamulianing sejagat wasesa di tanah Jawa. Ajaran risalah Nabi Allah Sulaiman oleh orang-orang Jawa kuno, Melayu kuno dulu disebut Kapitayan, dan pengikutnya kepercayaan disebut Kapitayan, seperti keyakinan menyembah kepada yang Maha Tunggal dan ajaran norma adat, akhlak, budi pekerti, dan pola hidup dasar ini semuanya dari ajaran tauhid Islam. Walau bagaimanapun ajaran tauhid sebagai agama langit adalah sumber dari segala sumber keyakinan, norma, dan pola hidup orang Jawa kuno dan Nusantara. Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi bersama-sama videonya. Kita lanjut ya sedulur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan ada ajaran Kapitayan di tanah Jawa dan ajaran kepercayaan lainnya kalau para leluhur sebelumnya tidak mengenal ajaran tauhid wasesa yang satu. Generasi pertama hakikatnya disebut leluhur kita yang mewariskan ajaran luhur adiluhung manusia Jawa di Nusantara, yaitu para nabi adalah sebagai founding father seluruh leluhur para manusia di muka bumi, dasar peradaban para manusia yang pertama, yang paling tua yang ada di muka bumi ini. Generasi terakhir yang jauh dari ilmu dan cahaya petunjuk disebabkan mereka telah menyimpang dari ajaran yang lurus dari para leluhur generasi pertama. Maka Allah mengutus atau memunculkan seorang ulama waliullah Syekh Subakir. Penyempurnaan risalah tauhid di Nusantara membawa ajaran luhur Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum lahirnya Wali Songo, yang akhirnya ajaran luhur tauhid Islam sebagai agama resmi para raja, para sultan, seluruh kerajaan Nusantara. Alhamdulillah sudah kita bacakan semua para sedulur semuanya. Matur kesuwun sangat, dan kula mohon ampura jika dalam penyampaian cerita ini ada yang salah dalam ucapan. Kula mohon ampura sangat. Dan bagi para sedulur yang belum subscribe, mangga tuh dukung terus channel ini. Dan bagi yang sudah subscribe dan selalu mengikuti channel ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Mugi-mugi segala kebaikan dunia dan akhirat para sedulur dapatkan. Amin amin ya robbal alamin. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.